Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Pariwisata, di mana mata kuliah Hukum Pariwisata ini merupakan mata kuliah di semester 4, dan teman-teman mahasiswa yang mengampu mata kuliah ini tidak hanya di semester 4, tapi juga ada di semester 6, karena ada perubahan kurikulum. Maka di sini di semester 4 kemarin teman-teman yang sekarang semester 6 tidak bisa menempuh di semester 6 karena mata kuliah ini pindah ke kurikulum untuk mata kuliah di semester 4. Mengawali perkuliahan hukum pariwisata, khususnya kelas sore dan juga kelas KR ataupun kelas karyawan, karena di sini ada dua kelas, yaitu kelas 2019 dan juga kelas 2020, maka di sini saya harus memfokuskan pemikiran teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman kelas KR, kelas karyawan ya, dengan juga mahasiswa kelas sore. Di mana pemikiran-pemikiran mahasiswa yang pada umumnya itu berbeda dengan pemikiran mahasiswa kelas reguler, karena di sini mahasiswa kelas sore ataupun mahasiswa kelas KR itu cenderung untuk memiliki beberapa kesibukan ya, karena mereka adalah mayoritas seorang pegawai, seorang pekerja. Jadi teman-teman mahasiswa untuk kelas reguler ada sedikit hal yang berbeda, tapi tidak membedakan untuk penilaian, karena di sini semua mahasiswa itu adalah sama. Yang berbeda hanyalah mereka yang bekerja dan mahasiswa reguler itu masih belum bekerja. Tapi di sini untuk penilaian teman-teman mahasiswa baik reguler ataupun mahasiswa kelas KR dan juga kelas sore, ini penilaiannya adalah sama. Sama-sama kita melaksanakan perkuliahan seperti kelas reguler, hanya saja waktunya adalah di akhir pekan. Sama-sama mengikuti UTS, sama-sama mengikuti UAS, dan juga sama-sama mengerjakan tugas. Semua porsinya adalah sama. Karena SKS untuk mata kuliah hukum pariwisata ini juga 2 SKS, dan untuk untuk tatap mukanya pun sama, karena di sini yang dituntut adalah kehadiran tatap muka dan juga beberapa kriteria yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu pada kontrak perkuliahan. Nah, rekan mahasiswa, untuk melanjutkan perkuliahan yang sebelumnya kita sempat laksanakan sebelum Lebaran, ya, sebelum Lebaran, dan kemarin kita juga selesai melaksanakan ujian tengah semester, di mana teman-teman mahasiswa semester 6 saat ini sedang melaksanakan program PKL, ya, di mana mungkin sebagian besar untuk mahasiswa hukum pariwisata kelas KR ataupun kelas sore ini ada yang mengikuti program PKL, karena di sini ada yang semester 6. Untuk mahasiswa yang semester 4, kita juga sama, ya, artinya tidak menafikan bahwa semester 4 dan semester 6, kalau sudah berada dalam satu mata kuliah, kita tidak membedakan yang mana semester lebih tinggi dan yang mana yang semester lebih rendah, karena yang di sini yang dihitung adalah sesuai dengan mata kuliah yang diampu, begitu. Untuk mahasiswa kelas KR dan juga mahasiswa kelas sore Fakultas Hukum Universitas Wiraraja pada semester genap, ya, semester genap tahun akademik 2021-2022 akan segera kita laksanakan ujian akhir semester di awal mohon maaf, di pertengahan bulan Juli tahun 2022, di mana ujian akhir semester itu akan dilaksanakan secara luring ataupun offline. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya harus mengikuti ujian akhir semester sesuai dengan penjadwalan yang telah ditentukan oleh program studi ataupun universitas berdasarkan kalender akademik tahun 2021-2022 semester genap. Ya, rekan mahasiswa, untuk melanjutkan materi pada hukum pariwisata ini, karena kemarin ya berdasarkan jadwal yang telah diberikan oleh program studi untuk mata kuliah yang diberikan pada mahasiswa kelas sore, kelas KR itu, karena itu tidak sama dengan kelas reguler, bukan dari hari Senin ataupun sampai dengan hari Jumat, dan di sini kita melaksanakan perkuliahan di weekend. Nah, artinya di dalam mata kuliah hukum pariwisata ini sekaligus kita akan menyampaikan 3 materi. Nah, nanti saya akan bagi video pembelajaran ini menjadi
3 video berdasarkan materi per materinya ya. Jadi materi di tatap muka yang sekarang itu apa? Misalnya kebijakan pariwisata dan relasi pusat daerah. Selanjutnya untuk mata kuliah hukum pariwisata di tatap muka yang selanjutnya materi tentang badan yang lainnya gitu. Kemudian kita melanjutkan mata kuliah hukum pariwisata ini untuk tema di tatap muka yang sekarang kita akan membahas tentang kebijakan pariwisata dan relasi pusat daerah. Ya, kalau kita melihat judul temanya ya, judul materi di dalam mata kuliah hukum pariwisata di tatap muka yang sekarang ini ya, kata-kata kebijakan ya, kata kebijakan. Kebijakan kalau kita lihat akan bersinggungan dengan hak dan juga tanggung jawab ya, hak dan tanggung jawab. Eh, Kebijakan ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh seseorang ya, pastinya ini memerlukan sebuah kewenangan. Nah, makanya di sini kebijakan itu akan muncul atau akan lahir dan ini akan dikeluarkan oleh para pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan-kebijakan di bidang apa? Yaitu kebijakan di bidang pariwisata. Nah, pembuat kebijakan itu siapa? Yaitu antara pemerintah pusat hingga pada pemerintah daerah dalam ruang lingkup kepariwisataan. Nah, di sini relasi pusat dan daerah ada kaitannya juga dengan otonomi daerah, ya. Kenapa di sini ada kaitannya dengan otonomi daerah? Karena secara konstitusional pemerintahan daerah ini memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerahnya sendiri serta peraturan-peraturan lainnya dalam rangka untuk melaksanakan otonomi dan juga tugas pembantuan. Nah, makanya peraturan-peraturan lain yang dimaksudkan di sini ini adalah dapat berupa peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan keputusan gubernur ataupun keputusan bupati ataupun keputusan wali kota. Nah, makanya di sini harus ada keterkaitan, harus ada yang namanya relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena di sini siklusnya adalah ketika kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka di sini ini sudah menjadi kewenangan daerah untuk mengeluarkan kebijakan itu dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ya, jadi produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan ataupun yang dituangkan dalam keputusan, ini juga memerlukan koordinasi. Jadi ada garis koordinasi antara pemerintah daerah ya, baik itu tingkat kabupaten ataupun tingkat kota madya dengan pemerintah daerah tingkat provinsi. Ya, apalagi di sini juga harus ada korelasinya ataupun koordinasinya dengan pemerintah pusat. Selain pemerintah pusat ini sebagai pengawas dari apa yang dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah tersebut, bagi tiap-tiap daerah, bagi masing-masing daerah, di sini pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab besar ya, memiliki tanggung jawab besar terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan karena di sini harus memiliki sinkronisasi ya. Jadi peraturan ya, jadi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik itu tingkat kabupaten ataupun kota madya dan juga pemerintah daerah tingkat provinsi itu harus harmonis dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Itu namanya adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, namanya di sini harus tetap ada korelasi ataupun relasi antara pusat dengan daerah. Jadi pemerintah daerah yang memiliki hak otonom ini mempunyai kewenangan, ya, mempunyai kewenangan. Kenapa di sini kebijakan itu sangat melekat dengan yang namanya kewenangan. Karena tanpa kewenangan mereka tidak memiliki kapasiti, mereka tidak memiliki kapasitas ataupun otoritas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi, dengan adanya kewenangan ini adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri. Jadi dengan adanya otonomi daerah ini, daerah telah memiliki otoritas, ya, telah memiliki otoritas berdasarkan otonomi daerah tersebut di dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi teman-teman, otonomi daerah ini dimiliki oleh masing-masing daerah berdasarkan pasal 6 ya. Pasal 6 ayat pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 itu, di sini otonomi daerah diberikan kepada masing-masing daerah berdasarkan yang telah disebutkan di dalam pasal 18 ayat 6 tersebut, maka di sini daerah memiliki kewenangan penuh terhadap segala hal yang akan dilakukan untuk pengelolaan daerahnya, untuk memajukan daerahnya menurut prakarsa sendiri. Jadi, berdasarkan kearifan lokal, berdasarkan potensi alamnya, sumber daya manusianya, maka di sini berdasarkan asas otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah bisa mengelola daerahnya dengan melalui produk-produk hukum yang bisa dikeluarkan berupa apa? Yaitu kebijakan. Dalam bentuk apa? Yaitu peraturan ataupun keputusan. Jadi untuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini meliputi kewenangan di bidang pemerintahan. Yang pertama, di sini ada fungsi pembentukan kebijakan. Nah, fungsi pembentukan kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Siapa? Yaitu oleh DPRD. Sedangkan untuk fungsi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat ataupun yang telah dikeluarkan oleh DPRD, ini dilaksanakan oleh gubernur, bupati, ataupun wali kota, ataupun tingkat pemerintah daerah. Ya. Jadi untuk pelimpahan wewenang ini kita bisa melihat teori kewenangan. Ya. Baik itu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, ataupun kewenangan mandat. Ya, dari ketiga teori kewenangan tersebut, yang mana yang dapat digunakan? Apakah kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan secara mandat, ataupun kewenangan yang diberikan secara delegatif, ataupun kewenangan secara atribusi? Ya. Kemudian di sini ketika kita melihat fungsi pembentukan kebijakan ya, untuk membentuk sebuah kebijakan ini pastinya disusun ataupun dirancang terlebih dahulu oleh pemerintah pusat melalui DPRD. Nah, setelah itu kemudian untuk pelaksanaannya, untuk penjabarannya yang lebih konkret, maka di sini fungsi pelaksanaannya itu diberikan ya secara pelimpahan wewenang itu melalui kebijakan-kebijakan, nanti itu kebijakan itu berupa produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat daerah, baik itu gubernur, bupati, ataupun wali kota. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ya, tentang kepariwisataan, bahwa Kementerian Pariwisata ini memberikan dukungan terkait kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mempercepat pengembangan daya tarik wisata di daerah. Jadi kegiatan dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan ini tidak selalu berjalan dengan baik di daerah. Jadi pemilihan lokasi hingga pada bentuk fasilitas yang akan dikembangkan itu perlu diidentifikasi lebih lanjut. Ya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Makanya di sini harus ada relasi antara pusat dengan daerah. Ya, selain ada pelimpahan wewenang dari pusat terhadap daerah berdasarkan otonomi daerah dan juga berdasarkan tiga teori kewenangan itu tadi, maka di sini tidak serta-merta daerah itu diberikan keleluasaan untuk mengelola daerahnya tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi, tanpa terlebih dahulu itu dilakukan identifikasi lebih lanjut terhadap apa yang nanti akan dikelola, apa yang nanti akan dikembangkan. Jadi berdasarkan kegiatan secara dekonsentrasi ini, oleh karenanya itu diperlukan peran serta pemerintah untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata.
ya, untuk mengembangkan daya tarik wisata agar pelaksanaan kegiatan terkait dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan di daerah dan juga selaras dengan strategi pembangunan pariwisata nasional. Makanya di sini pengembangan daya tarik wisata, pembangunan industri pariwisata melalui strategi pembangunan pariwisata nasional ini tidak selalu berjalan dengan baik di daerah. Makanya di sini untuk pemilihan lokasi hingga pada bentuk fasilitas-fasilitas yang akan dikembangkan itu perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut dan perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dalam hal pengembangan daya tarik wisata untuk pembangunan industri pariwisata. Rekan mahasiswa yang saya hormati dan juga yang saya banggakan, pelaksanaan urusan kepariwisataan pemerintah dan juga pemerintah daerah. Di sini, teman-teman, pembahasan krusial posisi industri pariwisata ini, yang pertama itu adalah diharapkan menjadi salah satu sumber devisa negara. Kalau kita melihat objek ini, ya, objek di sini kan adalah industri pariwisata. Industri pariwisata ini tidak hanya kita melihat pada kegiatan pariwisatanya saja, ya, tidak hanya melihat destinasi wisatanya saja, tapi di balik itu apa yang bisa kita lihat ataupun apa yang bisa kita kelola di situ, kita bisa memasukkan sebuah investasi, ya, kita bisa melakukan sebuah investasi, baik itu investasi yang nantinya akan masuk ke Indonesia ataupun banyak investor-investor asing, ya, banyak investor-investor asing yang menanamkan modalnya untuk pengembangan pariwisata di Indonesia, ya. Kemudian ini diharapkan menjadi salah satu sumber devisa negara. Dengan kita mengelola sumber pendapatan yang didapatkan dari beberapa investor yang menanamkan modalnya untuk pembangunan pariwisata, maka di sini pariwisata Indonesia dapat berjalan dengan baik, dapat melakukan kegiatan-kegiatan kepariwisataan dengan baik, maka di sini akan semakin banyak pula, ya, mulai dari tahap promosinya, lalu akan semakin banyak pula investor-investor asing yang akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena apa? Prospek ataupun yang namanya potensi, ya, potensi untuk Indonesia menjadi daerah pariwisata di dunia itu sangat potensial. Jadi bisa kita lihat dari banyaknya turis-turis yang masuk ke Indonesia, banyaknya para pelancong, wisman-wisman yang masuk ke Indonesia untuk melakukan kegiatan pariwisata, di sini akan menarik bagi para investor-investor asing untuk bisa menanamkan modalnya dalam pembangunan pariwisata di industri pariwisata. Makanya di sini devisa negara itu salah satu sumbernya adalah berasal dari industri pariwisata. Dan yang kemudian pada selanjutnya, pada dekade sebelum tahun 1990-an, nah, sumber devisa negara ini tidak berasal dari pariwisata, tidak berasal dari industri pariwisata. Tapi pada tahun 90-an tersebut, devisa negara sumber utamanya adalah berasal dari migas, ya, minyak dan gas bumi. Nah, karena kita melihat adanya kelemahan-kelemahan semakin berkurang, ya, sumber daya alam minyak dan juga gas bumi tersebut, dan ini dapat membahayakan alam dan juga bumi kita, maka semuanya dialihkan, ya, semuanya direlokasikan kepada industri pariwisata. Kenapa di sini industri pariwisata menjadi salah satu tonggak besar bagi perekonomian nasional? Kenapa di sini industri pariwisata sangat digadang-gadangkan bisa menjadi salah satu sumber devisa negara pasca pandemi? Ya, kita bisa melihat dari sisi hubungan internasionalnya. Karena apa? Kita melalui hubungan diplomasi tersebut, melalui persahabatan antar negara, kita bisa melakukan hubungan
ya perjanjian baik itu bilateral, multilateral dengan negara-negara yang lain, maka di sini industri pariwisata kita akan semakin berkembang, ya. Kita akan semakin berkembang pesat dan pemasukan terhadap devisa negara juga akan semakin pesat. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber untuk memenuhi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kemarin pada saat kita berada di tahap-tahap ataupun masa-masa sulit kita menghadapi masa-masa pandemi COVID-19. Nah, selain itu, posisi industri pariwisata ini selain menghasilkan devisa bagi negara, industri pariwisata ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah ternyata. Jadi tidak hanya dikhususkan terhadap devisa negara saja, tapi di sini dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Misalnya di Kabupaten Sumeneb, industri pariwisatanya ini di bidang apa? Misalnya di bidang pantai, ya, di bidang keris, itu bisa dikelola oleh pemerintah daerah gitu. Jadi untuk menyediakan lapangan pekerjaan itu bisa dari industri pariwisata, untuk menambah pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili ataupun masyarakat lokal yang berada di daerah sekitar wilayah pariwisata itu ataupun industri pariwisata itu, maka ini dapat meningkatkan pembangunan di daerah tersebut, ya. Dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat ini dapat meningkat. Ini goals yang kita harapkan dari prospek industri pariwisata. Jadi yang bisa merasakan itu tidak hanya di tingkat pusat saja, tapi melainkan untuk masyarakat lokal sekalipun ini dapat dijangkau. Inilah kenapa industri pariwisata ini menjadi salah satu momentum yang bisa dijadikan sebagai pemasukan, bisa dijadikan sebagai sumber bagi devisa negara agar mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Nah, ketika masyarakat lokal ini sudah sejahtera, ini goals-nya kita sudah bisa tercapai, maka untuk pengangguran, ya, untuk pengangguran ini akan semakin terserap dan juga tingkat kriminalitas juga akan semakin berkurang. Karena perlu kita ketahui, tingkat kriminalitas, tingginya tingkat kriminalitas terjadi di berbagai daerah itu, salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Ya, tingkat kriminalitas baik itu pencurian, pembunuhan, ya, lalu penganiayaan dan lain sebagainya yang itu dapat menyebabkan bahaya terhadap nyawa seseorang, itu juga salah satunya didasari ataupun berdasarkan faktor-faktor ekonomi ternyata. Misalnya, dalam sebuah rumah tangga, hiduplah keluarga kecil, ayah, ibu, dan juga anaknya. Kemudian ayah ini adalah seorang pengangguran yang baru saja terkena dampak pandemi COVID-19. Kemarin dia itu berjualan sebagai seorang penjual kain batik misalnya. Karena kekurangan ataupun berkurangnya turis-turis yang masuk ke daerah tersebut, sehingga batik yang dikelola ataupun dibuat oleh dia semakin berkurang sehingga dia itu gulung tikar. Tidak bisa lagi memproduksi batik sebanyak sebelum masa pandemi itu. Kemudian karena dia gulung tikar, dia harus meminjam, ya, harus meminjam uang, baik itu kepada lembaga keuangan ataupun hal terburuknya, hal yang paling buruk adalah meminjam uang kepada rentenir yang tidak jelas legalitasnya. Nah, kemudian ketika jatuh tempo, mereka akan terbirit-birit, mereka akan merasa tercekik karena banyaknya bunga yang harus mereka bayarkan di luar pinjaman pokoknya. Nah, kemudian karena terlilitnya hutang tersebut, dia itu menjadi depresi, dia itu menjadi frustasi. Karena adanya tekanan-tekanan perekonomian yang seperti ini, dia menjadi gelap mata, brutal. Dia bisa melakukan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, yang dapat membahayakan keamanan dan juga ketertiban umum. Ya, berbagai macam hal bisa mereka lakukan untuk dia bisa hidup, untuk dia bisa bertahan hidup di tengah-tengah terlilitnya hutang di keluarga mereka. Nah, hal-hal yang seperti ini dapat memicu tingkat kriminalitas di suatu daerah. Makanya di sini kesejahteraan masyarakat ini menjadi goals kita bersama, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam hal memajukan industri pariwisata
Selain untuk menekan tingkat pengangguran, di sini juga ada imbasnya terhadap menekan tingkat kriminalitas yang terjadi di suatu daerah. Kemudian di sini rekan mahasiswa, jadi Kementerian Perekonomian Kreatif dan Pariwisata di sini berikan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan itu. Jadi arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan pembangunan, pengembangan daya tarik wisata ini melalui dekonsentrasi dan juga tugas pengembangan ke daerah adalah pengembangan daya tarik wisata dengan melakukan peningkatan kualitas serta peningkatan kuantitas penataan daya tarik pariwisata melalui apa? Yaitu melalui revitalisasi daya tarik wisata. Jadi pemeliharaan daya tarik wisata ini, perintisan daya tarik wisata ini, pembangunan daya tarik wisata, serta fasilitas ataupun pendukungan koordinasi pengembangan daya tarik wisata yang dapat berupa fasilitas, pendukungan amenitas, ataupun fasilitas pariwisata, serta bimbingan teknis pengembangan daya tarik wisata ini sangat didukung oleh Kemenparekraf, di mana Kemenparekraf ini sudah menyusun strategi pembangunan berdasarkan revitalisasi tersebut. Jadi dengan kita kemarin adalah pangsa pasar dunia pariwisata itu sempat mati ya, sempat lesu, sempat tutup ya, karena adanya masa pandemi tersebut, kemudian kita telah bangkit ya, bisa dikatakan kita saat ini berada pada masa pasca pandemi. Kita sudah bisa mengerjakan hal-hal secara new normal. Kita bisa melakukan aktivitas kembali dengan tetap mematuhi protokol-protokol yang sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian dengan adanya dukungan-dukungan dari semua aspek, baik itu dari sisi kesehatannya, dari sisi kebijakannya, lalu dari sisi pengamanannya, dari sisi kepariwisataannya, maka di sini strategi pengembangan dilakukan melalui dekonsentrasi dan tugas pengembangan kedaerahan melalui revitalisasi tersebut. Jadi pemerintah itu berwenang yang pertama adalah menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional. Ini biasanya pemerintah pusat yang melakukan ini. Selain itu, pemerintah juga berwenang untuk mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan juga lintas provinsi, menyelenggarakan kerjasama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini juga ada kaitannya dengan para diplomat-diplomat yang telah dikirimkan oleh Indonesia berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan juga Konvensi Wina 1963, maka di sini ada korelasinya, baik itu antara diplomat dengan juga antara konsulat. Makanya di sini untuk menyelenggarakan kerjasama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan bagi pemerintah yang memiliki kewenangan-kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai produk-produk hukumnya. Selain itu, pemerintah juga berwenang untuk menetapkan daya tarik wisata nasional. Jadi untuk menetapkan daya tarik wisata nasional ini pemerintah memiliki hal-hal yang bersifat strategis seperti ini. Jadi Kemenparekraf di sini memiliki kapasitas dan juga otoritas tersendiri untuk menetapkan daya tarik wisata nasional yang mana yang memiliki keunggulan dan dapat diprioritaskan. Selain itu, pemerintah itu juga berwenang untuk menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam hal mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan ini juga menjadi kewenangan dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Dalam hal memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial wisata yang lainnya, maka ini juga menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, di sini juga ada beberapa kewenangan yang dimiliki ataupun bisa dilakukan oleh pemerintah tingkat daerah, ya, khususnya tingkat daerah provinsi, dalam hal karena di sini pemerintah tingkat daerah, yaitu tingkat provinsi itu merupakan tingkat pelaksana, ya, bukan pembuat peraturan, tapi pelaksana dengan hal mengeluarkan kebijakan-kebijakan tingkat daerah tersebut. Jadi di sini
Pemerintah provinsi, ya, pemerintah daerah tingkat provinsi ini adalah menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi tersebut. Selain itu, mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan itu di wilayahnya. Jadi dalam sektor keprovinsian tersebut, pemerintah provinsi ini harus melakukan koordinasi penyelenggaraan kepariwisataan dalam hal kewilayahan itu untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata ini harus dilakukan di bawah pemerintah provinsi. Untuk menetapkan destinasi pariwisata provinsi, ini juga menjadi kewenangan dari pemerintah daerah tingkat provinsi. Selain itu, untuk menetapkan daya tarik wisata provinsi, memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk-produk pariwisata yang berada di wilayah provinsi itu, selain memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi, dan juga di sini pemerintah provinsi itu adalah berwenang untuk mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Itu yang menjadi wewenang dari pemerintah daerah tingkat provinsi. Dan di sini untuk wewenang yang dimiliki oleh pemerintah tingkat kabupaten ataupun tingkat kota madya. Nah, di sini selain untuk menyusun kebijakan-kebijakan di tingkat daerah, kabupaten atau kota, di sini juga sama, tidak jauh berbeda dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, menetapkan destinasinya, menetapkan daya tarik wisatanya, melaksanakan pendaftarannya, ini tidak jauh berbeda. Cuma di sini yang menjadi lebih konkret adalah memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata yang baru. Jadi di sini pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan, ya, dalam hal apa? Dalam hal memfasilitasi. Memfasilitasi di sini tidak hanya berupa pendanaan saja. Jadi memfasilitasi ini dari segala aspek, baik itu pendanaannya, promosinya, dan hal-hal yang lain menyangkut pengembangan pariwisata yang baru itu. Kemudian selain untuk memfasilitasi, di sini juga bisa menyelenggarakan pelatihan. Jadi hal-hal yang bersifat konkret ini dilaksanakan oleh pemerintah tingkat daerah. Jadi tidak dilaksanakan oleh pemerintah tingkat daerah provinsi, ya. Jadi untuk melakukan pelatihan-pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, memelihara, melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayah tingkat kabupaten ataupun kota, ini menjadi wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota. Selain itu, untuk mengalokasikan anggaran kepariwisataan di tingkat kabupaten atau kota, ini juga bisa dilakukan ataupun menjadi wewenang dari pemerintah kota tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, dari sini itu adalah beberapa materi antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan di sini harus memiliki relasi antara pusat dengan daerah. Makanya di sini saya tekankan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan ini tidak terlepas dari 3 teori tersebut. Baik itu teori kewenangan, ya, tiga teori kewenangan itu harus tetap dipakai dalam kita melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh kita, baik itu kewenangan yang secara atribusi, kewenangan secara mandat, ataupun kewenangan secara delegasi. Karena produk-produk hukum yang kita keluarkan melalui kebijakan-kebijakan tersebut, itu nantinya akan ada korelasinya dengan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya itu adalah delegasi, maka yang bertanggung jawab bukan pada pelaksananya, tapi pemberi dari kewenangan tersebut. Ini sudah beda lagi. Nah, makanya di sini rekan mahasiswa saya tekankan apabila rekan mahasiswa khususnya kelas KR, kelas sore, di sini kan saya rasa sudah lebih dari paham ataupun lebih memahami dari teman-teman yang berada di apa namanya, daripada teman-teman semester kelas reguler. Karena teman-teman di kelas sore ataupun teman-teman di kelas karyawan ini banyak yang berada di instansi-instansi yang pastinya dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tidak lepas dari yang namanya sebuah pelimpahan wewenang, ya. Jadi pelimpahan wewenang itu dilaksanakan berdasarkan apa, dan kemudian oleh tingkat atas atau atasan kita yang memberi wewenang itu terhadap kita,
kita nanti apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kita? Apa yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh para pemberi wewenang itu? Nah, kita harus paham itu. Nah, kemudian ini diaplikasikan dalam dunia pariwisata ataupun kepariwisataan itu. Makanya di sini teman-teman, di dunia pariwisata ini juga perlu adanya korelasi antara pusat dengan daerah untuk melakukan pengembangan ya, untuk melakukan pembangunan di industri pariwisata. Karena harapannya di sini, industri pariwisata selain sebagai sumber devisa negara, industri pariwisata ini goals-nya ya, goals-nya di akhir nanti juga akan yang diharapkan itu adalah mensejahterakan kondisi masyarakat. Ya, yang diutamakan di sini adalah masyarakat lokal yang masih minim tingkat kesejahteraannya. Karena di sini tidak menafikan bahwa apa yang menjadi dampak dari tingkat kesejahteraan masyarakat itu akan berdampak terhadap hal-hal yang bersifat kriminalitas itu tadi. Jadi seperti itu ya materi kita pada tatap muka hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan ataupun ada penyampaian saya yang terlalu cepat, teman-teman bisa mengulang lagi video saya ataupun bisa kembali mencatat video saya, silahkan. Dan untuk teman-teman mahasiswa kelas KR dan juga kelas sore, silahkan untuk mengisi presensi di kolom komentar dan silahkan diskusi dengan saya, baik itu melalui grup chat ataupun video conference seperti ini. Terima kasih atas teman-teman yang telah menyimak video saya akan memberikan materi lanjutan ataupun materi selanjutnya dari mata kuliah Hukum Pariwisata di next video. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa saya ataupun semua teman-teman yang menyimak video saya, meskipun itu bukan video saya atau siapapun itu, teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih telah menyimak video saya. Saya ucapkan akhir kata, see you untuk next video. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan juga untuk teman-teman. Dan jika ada yang salah, mohon saya untuk dikoreksi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.